بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. متفق عليه. إن الصبر بأنواعه يعد من مقامات الدين العظيمة ومنازله العلية ورتبه الرفيعة، وهو ساق الدين الذي عليه يقوم، كما قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الجسد من الرأس، ولا إيمان لمن لا صبر له. ولهذا تكاثرت النصوص والدلائل وتضافرت الحجج والبراهين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مبينة مكانة الصبر العظيمة ومنزلته الرفيعة، وما يترتب عليه من الآثار الكريمة والمنافع العميمة في الدنيا والآخرة. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لقد ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'a sabara fakana khairan lahu." Rawahu Muslim. Sungguh istimewa perkara orang yang beriman, sungguhnya semua urusannya baik, dan itu tidak dimiliki kecuali seorang yang beriman. Jika dia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu baik baginya, dan jika ia mendapatkan musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Juga dari sahabat Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci adalah separuh dari keimanan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan kebaikan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah pahalanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru diya. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, dan kesabaran adalah sinar yang terang. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Quran adalah hujjah, penolongmu atau pemberatmu. Setiap manusia keluar di antara mereka ada yang membebaskan dirinya
dan yang lain membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya sekelompok manusia dari kalangan Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun memberikan mereka. Kemudian mereka meminta lagi, maka Rasulullah terus memberikan sampai habis apa yang beliau miliki. Kemudian beliau mengatakan, "Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum." Apa yang aku miliki dari kebaikan, dari harta, aku tidak akan simpan dari kalian. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan menjaganya. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Wa man yasbir yusabbirhullah. Siapa yang bersabar, Allah akan memudahkan kesabaran untuknya. Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabr. Dan tidaklah seorang diberikan suatu pemberian lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kesabaran dengan segala bentuknya termasuk tingkatan dan kedudukan yang tinggi dalam agama. Karena dengannya agama itu tegak, sebagaimana perkataan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, "As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad." Sabar dari keimanan seperti kedudukan kepala dari anggota tubuh. Wala imana liman la sabra lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak mempunyai kesabaran. Makanya banyak sekali ayat-ayat dan dalil-dalil serta bukti-bukti di dalam Al-Qur'anul Karim, juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kedudukan sabar yang sangat tinggi, juga dampak dan pengaruh yang baik serta manfaat yang luas yang akan didapatkan orang yang bersabar di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Laqad dzukira as-sabru fil Qur'ani akthar min 90 marrah." Sungguh disebutkan kesabaran di dalam Al-Qur'an lebih dari 90 kali. ولقد تنوعت هدايات القرآن في الترغيب بالصبر وبيان مكانته العظيمة ومنزلته الرفيعة في دين الله عز وجل، فجاء في بعضها الأمر به والتحذير من ضده، وفي بعضها بيان آثاره الحميدة وثماره المباركة على الصابرين في الدنيا والآخرة، بل أخبر جل وعلا أنه يحب الصابرين. قال الله تعالى: والله يحب الصابرين، وأنه معهم، كما قال جل وعلا: إن الله مع الصابرين. وأخبر بأن لهم البشارة العظمى والنوال الكريم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأخبر جل وعلا أن الفلاح في الدنيا والآخرة يناله الصابرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر جل وعلا أن الصبر خير لأهله، كما قال سبحانه: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إلى غير ذلك من النصوص العظيمة والدلائل الكريمة المبينة لمكانة الصبر العلية ومنزلته الرفيعة. والصبر خير العطاء وأوسع النوال، كما تقدم في الحديث: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وهو ضياء لصاحبه ونور له في حياته، يستبين به السبيل ويتحمل به المشاق وتهون عليه به الصعاب وتنبسط له الحياة ويسر فيها غاية السرور، كما تقدم في الحديث: والصبر ضياء. ولا يزال الصابر مستضيئا مهتديا مستمرا على الحق ثابتا على الصراط. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi dan menganjurkan untuk bersabar serta menjelaskan kedudukan kesabaran yang sangat tinggi dalam agama Allah Azza wa Jalla. Sebagian ayat datang memerintahkan untuk bersabar, sebagian menyebutkan ancaman dari tidak bersabar,
Sebagainya lagi menyebutkan penjelasan dampak-dampak pengaruh yang baik serta buah yang penuh berkah yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar, dan bahwasanya Allah bersama dengan mereka sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan juga Allah mengabarkan bahwa bagi mereka kabar gembira dan pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka apabila ditimpa musibah mereka mengatakan sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka telah yang mendapat salawat dari Tuhan mereka juga rahmat, dan mereka telah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan Allah mengabarkan bahwa bagi mereka orang-orang yang bersabar akan sukses di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, wahai orang-orang beriman, bersabarlah, perkuatlah kesabaran kalian, bertahanlah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Juga Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya kesabaran itu baik bagi orang yang bersabar. Allah Ta'ala berfirman, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin, dan jika kalian bersabar sungguhnya itu baik bagi orang yang bersabar. Juga ayat-ayat lain yang menunjukkan dan menjelaskan kedudukan sabar yang sangat tinggi. Dan kesabaran adalah sebaik-baik pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr, tidaklah seorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Dan kesabaran adalah sinar yang menerangi orang yang bersabar, juga cahaya di dalam kehidupannya yang dengannya dia akan melawan segala kesulitan dan mudah baginya segala yang berat, dan kehidupannya pun akan bahagia, sebagaimana dalam hadis was-sabru dia, dan kesabaran adalah sinar yang terang, dan seorang yang bersabar senantiasa diterangi jalannya, mendapatkan petunjuk dan selalu berada di atas kebenaran dan kokoh di atas jalan yang lurus. Wad-dunya dar imtihan wa maidan ibtina, wa ma min 'abdin fi hadhihi al-hayat illa wa huwa mubtala, thumma al-marji'u ila Allah ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والابتلاء في هذه الحياة الدنيا تارة يكون بالنعمة والرخاء، وتارة يكون بالشدة والبلاء، تارة يكون بالصحة وتارة يكون بالمرض، تارة يكون بالغنى وتارة يكون بالفقر. والمؤمن عرضة للبلاء في هذين البابين، باب الشدة وباب الرخاء، إلا أنه من خير إلى خير في كل ابتلاءاته، كما في الحديث عجبا للمؤمن لا يقبل الله له شيئا إلا كان خيرا له. وأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. وتأمل هذا التعميم، شيئا إلا كان خيرا له، فقوله شيئا يتناول كل ابتلاء سواء كان شدة أو كان رخاء. فالمؤمن في كل ابتلاءاته من خير إلى خير، وذلك أن المؤمن الموفق إذا ابتلاه الله جل وعلا بالشدة والعسر والمرض والفقر ونحو ذلك تلقاه بالصبر فيفوز بثواب الصابرين. وإذا ابتلاه الله جل وعلا بالرخاء واليسر والصحة والعافية والغنى والسعة تلقاه بالشكر فيفوز بثواب الشاكرين. فهو يتقلب في هذه الابتلاءات بين صبر وشكر. وقد قال الله تعالى في 4 مواضع من القرآن
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فذكر سبحانه هذين المقامين العظيمين، مقام الصبر على البلاء ومقام الشكر على النعماء، في سياق حسن الانتفاع بآياته، فأخبر أنه إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh ujian dan tantangan, dan tidak ada seorang hamba di kehidupan ini kecuali akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka semua akan kembali kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, agar Allah membalas bagi orang yang berbuat keburukan dengan apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Juga firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kami kalian dikembalikan. Ujian di kehidupan dunia ini terkadang dengan kenikmatan dan kelapangan, dan terkadang dengan musibah dan kesempitan. Terkadang ujian itu dengan kesehatan, dan terkadang ujian itu dengan penyakit. Terkadang ujian itu dengan kekayaan, dan terkadang ujian itu dengan kefakiran. Dan seorang yang beriman terus diuji di dua kondisi ini, kondisi sempit dan kondisi lapang. Akan tetapi seorang yang beriman selalu berada di dalam kebaikan di semua ujiannya. Sebagaimana dalam hadis, ajaban lil mu'min, sungguh istimewa orang yang beriman. La yaqdillahu lahu syai'an illa kana khairan lahu. Allah tidak mentakdirkan untuknya sesuatu kecuali baik baginya. Adapun orang yang tidak bersabar atas musibah, tidak bersyukur atas nikmat, maka tidak mesti takdir itu baik baginya. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, syai'an illa kana khairan lahu, sesuatu kecuali itu baik baginya. Maka perkataan sesuatu di sini mencakup semua ujian, baik itu ujian kesempitan maupun ujian kelapangan. Seorang yang beriman di semua ujiannya selalu berada di atas kebaikan, karena seorang mukmin yang dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, jika Allah mengujinya dengan kesulitan, dengan kesempitan, dengan penyakit, dengan kefakiran atau semisalnya, maka ia menghadapinya dengan kesabaran, maka ia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Dan apabila Allah Azza wa Jalla mengujinya dengan kelapangan, dengan kemudahan, dengan kesehatan, keselamatan, kekayaan, keluasan harta, maka ia menghadapinya dengan kesyukuran, maka ia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur. Maka seorang mukmin di semua kondisinya selalu berada di antara kesabaran dan kesyukuran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam 4 ayat dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Allah menyebutkan dalam menyebutkan dua kedudukan ini, yaitu sabar dan syukur. Sabar ketika tertimpa musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tanda orang yang benar-benar mengambil manfaat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat Allah hanyalah orang yang selalu bersabar dan bersyukur. Inna hajatal muslimi ila as-sabri وضرورته إليه ملحة في كل شأن من شؤونه وكل عمل من أعماله، فلا استطاعة للعبد على القيام بأي عمل من الأعمال أو طاعة من الطاعات إلا بخصلة الصبر العظيمة، ولا استطاعة للعبد على الانكفاف عن المحرمات والإحجام عن المنهيات والبعد عن الأمور التي تسخط الله إلا بهذه الخصلة العظيمة، ولا قدرة على العبد على تحمل الآلام والصعاب والمصائب إلا بهذه الخصلة العظيمة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فمن لا صبر له كيف يحافظ على الصلاة، وكيف يواظب على الصيام،
وكيف يؤدي الطاعات على التمام والكمال. ومن لا صبر له كيف يبتعد عن المحرمات ويجتنب الآثام. ومن لا صبر له كيف يتحمل مصائب الدنيا. ولهذا كانت الحاجة للصبر شديدة والضرورة إليه ملحة. إن الصبر خلق عظيم وخلة جليلة وقوة نفسية يترتب على وجودها في العبد فعل ما يجمل والبعد عما لا يجمل ولا يحسن. يستطيع العبد بها بإذن الله أن يحبس نفسه عندما يصاب بالآلام والمصائب عما يسخط الله من قول الحرام أو فعل الحرام، كما قال بعض العلماء: الصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التسخط، واليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. وبه يستطيع أن يلزم نفسه بالطاعة والمحافظة على الفرائض والواجبات والعناية بالرغائب والمستحبات. وبه يستطيع أن يكف نفسه عن معاصي الله والبعد عن الحرام واجتناب الآثام وتوقي ما يسخط الله تبارك وتعالى. فالصبر هو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. قال ابن القيم رحمه الله: الصبر نصف الإيمان، فإن الإيمان ماهية مركبة من صبر وشكر، كما قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Sesungguhnya kebutuhan seorang muslim kepada kesabaran di semua keadaannya dan di setiap amalan yang ia kerjakan adalah sesuatu yang sangat besar. Karena tidak ada kemampuan bagi seorang hamba untuk melakukan suatu amalan atau suatu ketaatan kecuali dengan kesabaran. Dan tidak ada kemampuan bagi seorang hamba untuk meninggalkan yang diharamkan, berhenti dari yang dilarang, dan menjauh dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan sifat sabar ini. Tidak ada kemampuan bagi seorang hamba untuk bersabar atas penyakit, kesulitan, musibah kecuali dengan sifat sabar. Maka dari itu para ulama kita rahimahumullah mengatakan sabar itu ada 3 jenis. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dari bermaksiat kepada Allah, dan sabar atas takdir-takdir Allah yang berat. Maka barang siapa yang tidak mempunyai kesabaran, bagaimana ia menjaga salatnya, bagaimana ia disiplin menjaga puasanya, bagaimana ia melakukan ketaatan-ketaatan dengan sempurna. Siapa yang tidak memiliki kesabaran, bagaimana ia menjauh dari yang diharamkan dan meninggalkan dosa-dosa. Siapa yang tidak ada sabarnya, bagaimana ia bersabar atas musibah-musibah dunia. Maka kebutuhan seorang terhadap kesabaran sangat besar. Dan sesungguhnya kesabaran ini adalah sifat yang mulia, kekuatan yang dengan adanya kesabaran ini seorang bisa melakukan sesuatu yang baik dan meninggalkan semua yang tidak baik dan tidak pantas. Dengannya seorang dengan izin Allah ia akan menahan jiwanya ketika ditimpa penyakit, ditimpa musibah, dari mengucapkan dan melakukan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, as-sabru habsun nafsi anil jaza. Sabar adalah menahan diri dari berkeluh kesah, menahan lisan dari mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, menahan tangan dari menampar pipi dan menyobek baju. Dengan kesabaran seorang bisa tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga kewajiban-kewajiban, juga melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan dan dianjurkan. Dengan kesabaran seorang bisa menahan dirinya dari berbuat maksiat, menjauh dari yang haram, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesabaran adalah menahan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, juga konsisten di atas ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan menjauhi ucapan-ucapan yang tidak pantas.
Juga berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah separuh keimanan. Karena iman hakikatnya terdiri dari kesabaran dan kesyukuran. Sebagaimana ucapan sebagian ulama salaf, al-iman nisfan. Iman itu dua bagian, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Sebagiannya adalah kesabaran dan sebagian yang lain adalah kesyukuran, sebagaimana firman Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang sering atau banyak bersabar dan bersyukur. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهو 3 أنواع: صبر على فرائض الله فلا يضيعها، وصبر عن محارمه فلا يرتكبها، وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر. ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهما والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر، كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسبة في العالم رأيتها كلها منوطة بالصبر، وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه ويدخل تحت قدرته رأيته كله من عدم الصبر. فالشجاعة والعفة والجود والإيثار كلها صبر ساعة. وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ من عدم الصبر، فما حفظت صحة القلب والأبدان والأرواح بمثل الصبر، فهو الفاروق الأكبر والترياق الأعظم. ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله فإن الله مع الصابرين، ومحبته لهم فإن الله يحب الصابرين، ونصره لأهله فإن النصر مع الصبر، وأنه خير لأهله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأنه سبب الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد روى أبو يعلى في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. وإنما كان الصبر والسماحة بهذه المنزلة العلية من الإيمان وبهذه المكانة الرفيعة من الدين لأنهما خلقان في النفس يحتاج إليهما العبد في مقامات الدين كلها وفي جميع مصالحه وأعماله، فلا غنى له في شيء من ذلك عن الصبر والسماحة، للحاجة الشديدة إلى هذين الخلقين الفاضلين في جميع مقامات الدين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله مبينا مكانة هذا الحديث العظيمة ومبينا مدلوله ومعناه، قال: وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أوله إلى آخره. فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه السماحة، وترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله وهو أحد رواة هذا الحديث، قيل له: ما الصبر وما السماحة؟ فقال: الصبر عن معصية الله والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل. رواه أبو نعيم في الحلية. ومن يتأمل في هذا الحديث العظيم وفي دلالته العظيمة يجد أنه حديث جامع للدين كله، لأن المؤمن مأمور بأفعال وطاعات وعبادات متنوعات، وهذه كلها تحتاج إلى سماحة نفس. Kedudukan sabar dari keimanan seperti kedudukan kepala dari jasad. Dan kesabaran itu ada 3 macam. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga tidak dilalaikan. Sabar dari terjatuh kepada keharaman
sehingga tidak dikerjakan, dan bersabar atas takdir-takdir dan keputusan-keputusan Allah, dan tidak berkata atau mengucapkan sesuatu menunjukkan ketidakpuasan. Dan barang siapa yang menyempurnakan 3 tingkatan ini, maka dia telah menyempurnakan kesabarannya. Kenikmatan dunia dan akhirat serta keberhasilan pada keduanya tidak akan dicapai oleh seorang kecuali melewati jembatan kesabaran. Sebagaimana seorang tidak mungkin sampai ke surga kecuali melalui jembatan Sirat. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khairu aishin adraknahu bis sabr. Sebaik-baik kehidupan yang kami dapati adalah dengan bersabar. Dan apabila kita melihat dan memperhatikan kedudukan yang tinggi di dunia ini, maka kita akan melihat bahwasanya semuanya tergantung dengan kesabaran. Sebaliknya, jika kita perhatikan segala kekurangan yang tercela seorang padanya, semuanya itu karena dia tidak bersabar. Seperti keberanian, keterjagaan dari melakukan yang haram, kedermawanan, mendahulukan orang lain, semuanya adalah kesabaran sesaat. Dan kebanyakan penyakit-penyakit badan serta penyakit-penyakit hati disebabkan karena tidak sabar dan tidaklah terjaga kesehatan hati, kesehatan badan, kesehatan ruh. Ya, sebagaimana jika seorang bersabar, karena kesabaran adalah pembeda dan penawar yang terbaik. Seandainya tidak ada buah dari kesabaran kecuali kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah bersama mereka dan mencintai mereka, karena sungguhnya Allah mencintai orang bersabar dan menolong mereka, karena sungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran, dan itu lebih baik bagi mereka. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kalian bersabar, maka itu baik bagi orang-orang yang bersabar. Dan kesabaran adalah sebab keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, perkuatlah kesabaran kalian, bertahanlah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Juga Abu Ya'la meriwayatkan di dalam kitab Musnadnya, juga Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya dari Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul imani afdal, iman apa yang paling utama? Beliau mengatakan as-sabru was-samaha, kesabaran dan kelapangan. Kesabaran dan kelapangan mempunyai kedudukan tinggi dari keimanan karena keduanya adalah akhlak yang ada di dalam jiwa yang dibutuhkan oleh seorang hamba di setiap tingkatan-tingkatan agama. Maka seorang tidak mungkin untuk melakukan sesuatu kebaikan kecuali jika ia mempunyai kesabaran dan kelapangan. Maka dua perkara ini sangat dibutuhkan dalam agama kita. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan kedudukan hadis yang agung ini dan menjelaskan maksudnya, beliau mengatakan wa hadza min ajma'il kalam wa a'dhamihi burhanan. Dan ini adalah ucapan yang paling luas dan paling kuat karena mencakup tingkatan-tingkatan iman dari awal sampai akhirnya. Karena jiwa itu dibutuhkan darinya dua perkara, yaitu mencurahkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka yang bisa membuat melakukan hal tersebut adalah as-samahah atau kelapangan jiwa, dan meninggalkan apa yang dilarang, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Maka yang bisa melakukannya adalah orang yang bersabar. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, salah satu perawi hadis ini, ditanyakan kepadanya, mas-sabru wa mas-samaha, apa itu kesabaran dan as-samaha? Beliau mengatakan as-sabru an ma'siyatillah, kesabaran yaitu kesabaran dari bermaksiat kepada Allah, dan as-samaha, ya, kelapangan adalah dengan melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan. Dan siapa yang memperhatikan hadis yang agung ini, maka ia akan mendapati bahwasanya hadis ini mencakup perkara agama semuanya, karena seorang mukmin diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan ibadah yang bermacam-macam, dan ini semua membutuhkan kelapangan jiwa. والسماحة في أصل معناها تدل على السهولة واليسر والسلاسة، فمن كانت نفسه سلسة سهلة سمحة انقاد للأوامر وامتثل الطاعات ولم يتنكى ولم يمتنع.
والصبر هو حبس النفس ومنعها، والعبد مأمور بالانكفاف عن المعاصي والبعد عن المناهي وتجنب المحرمات، وهذا يحتاج إلى صبر. وإذا كان لا صبر عنده فإن نفسه تتفلت فلا يتمكن من منعها عما نهاها الله عنه. وبهذا يعلم أن من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم، ومن لا سماحة لديه لا يستطيع أن يقوم. من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم النفس عن رعونتها عند حلول البلاء، ولا يستطيع أن يقاوم النفس من انفلاتها عند دواعي الشهوات والأهواء. ومن لا سماحة لديه لا يستطيع أن يقوم بالعبادات والطاعات، لأن نفسه غير السمحة لا تنهض للقيام بالأوامر والاستجابة لداعي الطاعات، فإذا دعيت نفسه إلى طاعة شحت، وإذا أمرت بفضيلة تأبت، وبهذا يكون من المحرومين. فإذا أكرم الله سبحانه عبده فكان صبورا سمحا، هدي إلى كل خير، وأعين على كل بر وفضيلة، ووقي من كل بلاء وشر. فما أحوج النفوس إلى الصبر والسماحة لتنهض قياما بطاعة الله، ولتمتنع عما نهيت عنه من المحرمات والآثام. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، فنسأله سبحانه أن يمن علينا بالصبر والسماحة وبكل خلق جميل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As-samaha artinya kemudahan dan keluasan serta kelapangan. Maka barang siapa yang jiwanya lapang, mudah, maka ia tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya dan tidak berat untuk melakukannya. Dan kesabaran adalah menahan jiwa, dan seorang dituntut untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, dituntut untuk menjauhi maksiat dan semua yang diharamkan. Dan ini tentunya membutuhkan kesabaran, karena seorang yang tidak punya kesabaran, dia tidak mungkin untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya siapa yang tidak punya kesabaran, dia tidak mampu melawan hawa nafsunya. Dan barang siapa yang tidak punya kelapangan, maka ia tidak bisa melakukan ketaatan-ketaatan. Barang siapa yang tidak mempunyai kesabaran, dia tidak akan bisa melawan hawa nafsunya dari melaksanakan apa yang dilarang, dan tidak bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan barang siapa yang tidak bisa melawan hawa nafsunya ketika ada ajakan untuk melakukan maksiat, maka dia tidak mampu untuk meninggalkannya. Dan barang siapa yang tidak punya kelapangan, dia tidak bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan, karena jiwanya tidak bangkit untuk melakukan apa yang diperintahkan dari ketaatan-ketaatan. Apabila jiwanya diajak untuk melakukan ketaatan, ia berat, dan apabila ia diajak untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, ia menolak. Maka ia termasuk orang-orang yang terhalang dari kebaikan. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya sehingga ia menjadi orang yang sabar, orang yang lapang, maka ia dibimbing untuk semua kebaikan, ditolong untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan, dan dilindungi dari semua keburukan. Maka sungguh jiwa ini sangat butuh kepada kesabaran dan kelapangan agar bangkit melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhenti dari apa yang dilarang dari perkara-perkara maksiat dan diharamkan. Dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengaruniakan kepada kita kesabaran, kelapangan, kemudahan untuk melakukan kebaikan dan semua akhlak yang baik. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa